السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kembali kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di hari-hari terakhir di bulan yang penuh keagungan, kemuliaan, keberkahan ini. Marilah kita terus meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, ada satu modal, satu prinsip yang harus kita miliki dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini untuk seluruh bagian kehidupan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu modal al-khaufu war raja. Dalam semua ibadah kita harus berpatokan, berlandaskan, bermodalkan al-khaufu, takut kepada Allah, war raja, dan mengharapkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkan kepada para hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun, Ar-Rahim, yang maha pemberi rahmat, kasih sayang. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tidak terhingga. Rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tidak ada batasannya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kita diampuni, berharap kita diberikan rahmat, kasih sayang, berharap semua ibadah kita diterima oleh Allah, berharap ibadah kita ini menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna adabi huwal adabul alim, dan sesungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Jadi di samping kita roja, kita juga harus khauf, harus takut kepada Allah, takut kepada adab Allah, takut kepada api neraka, takut bahwa ibadah kita tidak diterima, takut bahwa puasa kita tidak mengantarkan kita kepada ketakwaan, kepada keselamatan dunia dan akhirat. Maka dua hal ini para jamaah rahimakumullah harus kita miliki dalam semua sisi kehidupan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala puji bagi para hamba-hambanya yang saleh dari kalangan para nabi dan rasul, para malaikat, dan orang-orang saleh secara umum, bahwa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'una, mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, mereka selalu berusaha untuk mendekatkan diri mereka, mencari al-wasilah, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Rabb mereka. Jadi ini adalah karakter sifat orang-orang saleh yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa modal mereka? Kemudian pondasi ibadah mereka apa? Kata Allah, wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adabahu, dan selalu takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita tidaklah akan bisa sempurna, tidak akan bisa kemudian menjadi ibadah yang diterima, yang benar, kecuali kalau ibadah kita sudah berlandaskan khauf dan roja ini, takut kepada Allah dan mengharapkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, dengan khauf ini kita akan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan khauf ini kita akan menghindarkan diri dari segala apa yang membuat Allah murka, dari apa yang menyebabkan seorang masuk ke dalam api neraka. Maka orang yang memiliki khauf, dia akan meninggalkan segala maksiat, segala larangan Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang kemudian menjadi sebab seseorang diadab oleh Allah tabaraka wa taala. Sebaliknya dengan roja ini kita mengambil semua kebaikan yang Allah dan Rasulnya tawarkan. Apa yang menjadi kebaikan surga maka diambil dengan modal roja ini, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kebaikan akhirat, maka mukmin yang beribadah dengan rojanya, maka semua akan dia ambil dengan semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib dia laksanakan, yang sunnah pun dia tidak akan tinggalkan, karena mengharapkan roja,
apa yang menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salatnya menjadi salat yang sangat khusyuk, yang mengharapkan apa yang menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya menjadi puasa yang mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang sangat besar, pahala yang sangat banyak yang Allah siapkan bagi para hamba-hambanya yang beriman. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah juga memuji orang-orang yang melaksanakan ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama di waktu yang paling utama juga, yaitu mereka melaksanakan salat di pertengahan malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima." Apakah orang musyrik, orang jahil sama dengan orang yang di malam hari mereka bangun berdiri dalam keadaan sujud dan berdiri? Apa yang menjadi motivasi mereka di malam hari, di pertengahan malam, dikala kebanyakan manusia dalam keadaan lelap tidur istirahat, dia bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadi motivasinya? Yahdarul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Dia bangun itu adalah karena mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dia takut kepada akhirat. Yahdarul akhirah, takut adab di akhirat, takut tidak selamat di akhirat, takut tidak masuk surga di akhirat, dan juga dia selalu wayarju rahmat rabbih, mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, semua ibadah salat kita maka harus ada khauf dan roja, takut bahwa salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, dengan salat kita juga mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari salat kita ini, dari ampunannya, dari rahmatnya, dari pahalanya, dari surganya, dan semua kebaikan yang ditimbulkan dari ibadah salat. Kemudian sedekah kita juga, para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam bersedekah juga kita ada khauf dan roja. Takut bahwa kita bersedekah kemudian riya, takut kita bersedekah kita melakukannya karena sum'ah, takut bahwa kita bersedekah kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, pada waktu kita bersedekah maka juga kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadah kita ini. Kemudian dalam puasa kita, jamaah Jumat rahimakumullah, harus ada juga al-khaufu war roja. Al-khaufu war roja dalam ibadah kita semuanya termasuk puasa. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak sekali keutamaan, keberkahan dari puasa. Bahwa puasa pahalanya tidak terhingga. Puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah penyelamat seorang hamba dari api neraka. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, kemudian diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah, banyak sekali keutamaan dari puasa. Maka kita dalam berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kaum muslimin, di samping kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan segala kebaikan, kita juga harus ada khauf dalam puasa kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa ternyata dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dia tidak dapat pahala, puasanya tidak mengantarkan kepada takwa, puasanya tidak menyelamatkan dia dari api neraka, memasukkan dia ke dalam surga, tapi dia dapatkan hanya keletihan dan juga kelaparan. Maka dalam berpuasa, Nabi SAW mengajarkan, idza kana yaumi saumi ahadikum, kalau sedang berpuasa jangan berkata jorok, jangan berbuat fasik, jangan berbuat jahil, meninggalkan segala hal yang dilarang oleh syariat. Maka itu adalah al-khauf.
Karena tidak semua orang ibadah, tidak semua orang berpuasa kemudian puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang puasa hanya laparnya saja, adapun lisannya untuk ghibah dia tidak berpuasa. Adapun tangan kakinya melangkah untuk yang haram, dia tidak berpuasa. Adapun matanya, telinganya tetap dia melakukan hal-hal yang haram, maka inilah puasa yang tidak ada modal dan nilai khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasanya hanyalah apa yang dia dapatkan dari rasa lapar dan dahaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita berada di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang beliau tidak lakukan di hari-hari yang lain. Nabi SAW menegaskan kepada kita para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhirnya, dari ujungnya. Maka kita perbaiki apa yang sudah baik di awal, di tengah, lebih kita perbaiki di akhir-akhir dari Ramadan ini. Apa yang kurang di awal kita tambal di akhir ini dengan meningkatkan ibadah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah khauf dan roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, mereka selalu di malam hari tatajafa junubuhum 'anil madaji, jauh pinggang-pinggang mereka dari tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh harap dan juga rasa takut dan juga rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir-akhir Ramadan ini yang tinggal 4 atau 5 hari, bukan kita kemudian melemahkan semangat ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala, tapi kemudian kita tambah khauf kita supaya maksiat, segala larangan Allah tambah kita jauhi. Kita tambah roja kita kepada Allah supaya tawaran-tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan yang sangat banyak kita ambil dengan maksimal. Bukankah ada malam Lailatul Qadar yang kata Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukankah kata Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Bukankah kalau kita tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, ada doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa yang menjadi kebutuhan kita dari kebutuhan dunia, jangan sampai mengurangi taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir-akhir, di detik-detik akhir peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil seluruh kebaikan, keberkahan, kemuliaan bulan Ramadan sampai titik terakhir, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu memiliki dalam ibadah mereka khauf dan roja, yang dengannya semua perintah agama dilaksanakan dan semua larangan syariat ditinggalkan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وتلاوتنا يا رب العالمين وجميع أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.